Kita duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tema yang kita renungkan pada hari Minggu Paskah ke-7 dan hari komunikasi sosial seluruh dunia ini adalah Tuhan membangun jembatan, tetapi manusia membangun jarak. Jembatan itu berarti ruang untuk orang berkomunikasi. Jarak itu artinya semakin sulit orang berkomunikasi. Nah, mari coba kita lihat beberapa titik atau beberapa unsur yang menerangkan kepada kita bagaimana Tuhan itu membangun jembatan. Pada waktu Tuhan hidup, orang-orang berdosa itu disingkirkan. Mereka tidak layak untuk masuk di dalam bait Allah. Orang-orang kusta, orang-orang sakit, mereka ini adalah orang-orang yang tidak layak. Mereka tersingkir dan selalu dihubungkan dengan dosa. Mereka sakit, mereka mendapat kusta, mereka lumpuh, mereka buta karena dosa. Kalau bukan dia yang melakukan, ya orang tuanya. Kalau bukan orang tuanya, ya kakek neneknya. Jadi penyakit selalu dihubungkan dengan dosa. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tersingkir. Tetapi apa yang Yesus buat? Dia kumpul mereka dan dia makan minum bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, orang-orang Farisi mereka marah. Mereka tanya kepada murid-murid Yesus, kenapa guru kamu makan bersama-sama orang berdosa? Dan disinilah jawaban Yesus yang membangun jembatan. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar. Orang-orang benar, orang-orang sehat, mereka tidak perlu dokter. Aku datang untuk cari orang-orang yang susah ini. Orang-orang yang sakit ini. Orang-orang berdosa ini. Hanya orang-orang sakit yang membutuhkan dokter. Nah, inilah cara Tuhan membangun jembatan. Antara orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Dia membangun jembatan supaya ada harapan. Orang yang tidak benar ini bisa menjadi benar. Dan melalui jembatan yang sama, Tuhan datang menjadi terang di dalam kegelapan itu. Supaya orang-orang yang diam di dalam kegelapan, mereka melihat terang dan kembali kepada terang. Itu maksudnya dengan jembatan. Nah, dalam Injil hari ini, Tuhan memberitahu kepada kita tentang beberapa hal lagi. Sehubungan dengan dia membangun jembatan itu. Dia akan berangkat pulang ke surga dan sudah kita rayakan pada hari Kamis lalu. Nah, sebelum itu dia mendoakan para muridnya. Dan dalam perkataan Injil pertama kali sekali, dia minta kepada Bapa, peliharalah mereka di dalam namamu. Artinya, sebelum Yesus berangkat, dia tetap membangun relasi dengan para muridnya. Dengan cara apa? Dia menyerahkan para murid kepada Bapanya. Supaya Bapanya menjaga, memelihara, dan mengurus mereka. Karena mereka masih ada di dalam dunia ini. Mereka itu siapa? Para rasul, para murid. Tetapi Yesus itu dia sudah meruntuhkan sekat-sekat. Sekat ruang, sekat waktu. Batas ruang, batas waktu sudah dihancurkan oleh Yesus. Sehingga doa tadi agar Bapa memelihara murid-muridnya tidak hanya kepada murid-murid 2000 tahun lalu. Tetapi juga kepada kita zaman ini yang mengikuti Yesus. Yesus minta supaya Allah Bapanya itu memelihara kita, mengurus kita, menjaga kita. Tetapi juga dia minta untuk melindungi kita dari mara bahaya. Kenapa?
Yesus berdoa seperti begitu, menyerahkan kita kepada Allah Bapanya, karena menurut Injil Yohanes, dunia selalu dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan jahat. Dunia merupakan tempat di mana kekuatan-kekuatan jahat itu bercokol dan menjadi sangat kuat. Sehingga kekuatan jahat ini pun dapat menuntun orang baik yang tadinya baik bisa terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan jahat itu. Maka tadinya dia baik, dia bisa terseret untuk lama-kelamaan menjadi sangat tidak baik. Kemarin saya mendapat satu pasien, dia berbicara, seorang ibu, dia berbicara tentang keadaan rumah tangganya. Dia bicara bahwa mereka sangat dekat dengan gereja, bahkan uskup, mereka sangat akrab dengan uskup. Tetapi pada suatu ketika terjadilah konflik di dalam rumah tangga karena suami punya wanita idaman lain. Apa sebabnya, saya tanya kepada ibu. Kamu begitu dekat dengan gereja, begitu dekat dengan para imam, dengan para biarawan, biarawati, dengan uskup, tetapi bisa begitu. Dan dia cerita, suamiku bekerja di dunia entertainment, dan karena di dunia itu, ya kita semua mengerti, maka itulah yang membuat dia jatuh. Nah, ini yang tadi saya bilang, di dunia ini bercokol kekuatan-kekuatan jahat yang dapat membuat orang baik menjadi tidak baik. Tadinya setia kepada perkawinan, dan itu diwujudkan di dalam sumpah perkawinan itu, tetapi lama-kelamaan kesetiaan itu menguap dan dia menjadi orang yang tidak setia karena pengaruh dari dunia. Nah, oleh sebab itu, karena murid-murid Yesus pada waktu Yesus pulang itu masih berada di dalam dunia, dan kita pun masih berada di dalam dunia ini, dia minta supaya Allah Bapa itu memelihara kita, supaya jangan kita terseret kepada kebinasaan, tetapi supaya kita tetap bertahan di dalam kebenaran. Tadi akhir dari Injil, dia menyerahkan kita kepada Bapa supaya Bapa memelihara kita di dalam kebenaran. Kita bertumbuh di dalam kebenaran, dan bahkan kita membawa kebenaran itu di tengah-tengah dunia yang tanda kutip bercokol kekuatan jahat itu. Dunia tidak perlu diruntuhkan, dunia tidak perlu dihancurkan, kita perlu dunia. Tetapi kitalah yang mesti masuk di dalam dunia yang bengkok ini. Kitalah yang mesti masuk di dalam dunia yang gelap ini. Kitalah yang mesti masuk di dalam dunia yang jahat ini untuk meluruskannya, untuk membuatnya jadi baik, untuk membuat dia terang. Kita mesti menjadi terang di dalam kegelapan itu. Bukan dunia dihancurkan. Ya, kita perlu dunia. Kalau tidak ada dunia, bagaimana kita bisa dapat duit? Tidak ada. Susah. Tetapi kita mesti berdiri di sana sebagai pembawa terang. Bukan membuat dunia menjadi tambah gelap. Harus mengubah dunia ini menjadi dunia yang benar, dunia yang terang, dunia yang jujur, dunia yang adil. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, mari kita melihat lebih jauh dalam hubungannya dengan kehidupan komunikasi sosial. Dalam dunia yang saya tadi bilang, menurut kitab suci, dunia ini bercokol kekuatan-kekuatan gelap. Oleh karena itu Kristus mendoakan kita supaya tetap kita menjalin relasi dengan Dia, dengan Allah Bapanya, agar kita sungguh-sungguh tidak terseret kepada kebinasaan,
tetap mempertahankan kebenaran dan hidup sebagai terang di dalam dunia yang gelap ini. Lalu mari kita sama-sama lihat apa yang terjadi sekarang. Santo Bapa Fransiskus dalam pesannya pada hari ini, Minggu Komunikasi Sedunia ini, dia mengatakan begini: untuk bisa mengubah dunia menjadi terang, mengubah dunia yang gelap menjadi terang, mengubah dunia yang jahat menjadi baik dan benar, maka diperlukan dua hal bersama. Satu adalah kecerdasan artifisial, dan yang kedua kebijaksanaan hati. Yang Santo Bapa maksud dengan kecerdasan artifisial adalah semua penemuan-penemuan teknologi yang sekarang begitu hebat. Kita hidup di zaman itu. Begitu kita perlu data, hanya tekan tombol, seluruh data keluar. Tetapi Paus mengingatkan kita, data-data yang keluar itu harus dimengerti, harus dianalisa, harus dipahami, harus direnungkan. Siapa yang merenungkan itu? Siapa yang menafsirkan itu? Mesin? Tidak. Yang menafsirkan itu adalah kita. Kita manusia. Dan untuk itu bukan kecerdasan artifisial yang kita pakai untuk menafsir data-data itu, tapi kita pakai kebijaksanaan hati. Karena hati adalah tempat di mana manusia membuat pertimbangan. Hati adalah tempat di mana manusia berjumpa dengan Tuhan. Dan hati adalah tempat di mana manusia mengambil keputusan sesudah membuat macam-macam pertimbangan, sesudah dia berdoa. Tadi kita dengar dalam bacaan pertama, ketika rasul-rasul mereka mau pilih pengganti Yudas, mereka berdoa, Tuhan, Engkau mengenal isi hati manusia. Pilihlah dari dua orang ini, tunjukkan kepada kami siapa dari dua orang ini layak mengganti Yudas, posisi Yudas. Mereka berdoa. Hati menjadi tempat perjumpaan untuk kita mengambil keputusan yang benar, yang bijaksana, yang berguna untuk kemanusiaan. Saya kasih satu contoh. Contoh di mana kita bisa melihat kecerdasan artifisial saja tidak cukup. Harus butuh kebijaksanaan hati. Dan ini amat penting sekali Ibu Bapak. Karena kecerdasan artifisial ini begitu hebat melanda dunia informasi kita saat ini. Dan kalau kita tidak pakai kebijaksanaan hati, kita akan terseret kepada kegelapan. Kita semua tahu pinjol. Ya? Pinjol adalah salah satu kecerdasan artifisial. Sangat menarik itu. Dia punya iklan-iklan. Sangat menggiurkan. Kalau kita hanya terbatas di situ, maka kita akan terseret menuju kegelapan. Kita harus memakai kebijaksanaan hati. Saya buat nggak ya? Saya pinjam nggak ya? Saya masuk di situ atau tidak? Ini di sini, dibutuhkan di sini, bukan di sini. 1 bulan terakhir ini saya sudah bertemu dengan beberapa keluarga yang mau bercerai karena istri diam-diam pinjol. Ini Ibu Bapak, kecerdasan artifisial. Memang manusia perlu kecerdasan itu karena manusia ini ada kekurangannya. Maka dia butuh mesin, dia butuh komputer, dia butuh macam-macam aplikasi untuk membantu dia. Tetapi tidak cukup kecerdasan itu. Harus kebijaksanaan hati. Minggu kemarin saya masih bertemu dengan 2 orang muda yang masih berpacaran. Tetapi sudah berniat membunuh diri karena pinjol.
Ini salah satu contoh saja, Ibu Bapak. Bagaimana kecerdasan artifisial sangat membutuhkan kebijaksanaan hati. Jika tidak, kita semua bisa kaya dengan teknologi, tetapi sangat miskin di dalam kemanusiaan. Sangat miskin. Saya memberi satu contoh, miskin dalam kemanusiaan ini. Anak-anak kecil sekarang begitu luar biasa. Mereka bisa cepat sekali mengetahui aplikasi-aplikasi itu. Itu tidak salah, Ibu Bapak. Tetapi kenapa, pertanyaan kita, kenapa anak harus makan dan dia baru mau makan kalau dia menonton itu barang? Kenapa itu? Mamanya seperti robot menyuap anaknya. Anaknya terus begini. Ini jarak yang dibangun oleh manusia. Karena apa? Tidak pakai kebijaksanaan hati. Orang hanya memakai kecerdasan artifisial tadi. Mari Ibu Bapak, kita berdoa di dalam misa kudus ini. Dunia kita akan tetap maju. Dunia kita akan tetap maju sekali. Tetapi kita mau sadar bahwa di dalam kemajuan itu kami mesti hidup sebagai manusia. Jangan kita membuat hal yang baik menjadi profit. Jangan kita membuat manusia dan pemikiran baiknya menjadi mesin. Jangan kita lalu mengabaikan keunikan tiap-tiap individu hanya karena kecerdasan artifisial yang hendak kita capai. Seperti tadi saya kasih contoh. 2 orang suami istri yang saling mengasihi, duduk berdekatan, satu di samping yang lain, tetapi jaraknya seakan-akan jauh karena berduanya masing-masing menyembah Tuhan di situ. Tuhannya itu adalah HP itu. Nah, ini salah satu contoh. Kebijakan hati perlu, Ibu Bapak. Dan kita mohon Roh Kudus menolong kita supaya kita menjadi manusia yang bijaksana untuk terus-menerus menggalang persatuan kita sebagai manusia. Bukan sebagai mesin, bukan sebagai orang-orang yang cerdas, kaya dengan teknologi, tetapi miskin di dalam kemanusiaan. Kita mesti membangun kemanusiaan yang saling berkomunikasi untuk mewujudkan damai di dunia ini. Amin.